Dan ini dia, langsung aja kita masuk ke Land of Doubt. Oke, masih kosong skornya masih aman, masih ada kesempatan bagi dua tim untuk merebut poin penuh. Tapi kali ini kita bakal melihat di mana ada jungler Yusufin. Kita yang bakal tarik samping, dan ini sebenarnya untuk Rafaelanya, nggak usah ditanya lagi lah ya. Kemarin untuk di match pertamanya mereka bermain cukup prima dengan Rafaela, oke memang, tapi kita bakal lihat apakah masih stabil atau malah kendor atau malah masih jauh. Oke, dan kali ini dari NC hanya untuk jaga-jaga saya, tapi kalau kita lihat Rafaela cukup nakal masuk ke area hutan milik seorang Roger. Dan dari seorang NC juga udah cukup sering banyak damage dari seorang Pundul. Setelah itu Tiny Tiny sudah menabrak, apakah di backup, sakit banget ternyata dari Blood and One harus mundur. Dan lagi-lagi ternyata ada perubahan role ya, dimana I-nya yang jungle pun tetap di side, tapi dari Blood and One yang ada di mid. Ya, mungkin mereka nyaman dengan role kemarin dan akhirnya dibikin dari jenis demikian rupa, namun kali ini Pakito yang harus dibakar terus-menerus dan tidak boleh terlompat. Sama halnya di top lane, Macha juga mulai di zoning, sudah datang juga dari Earl dengan slow yang cukup oke. Sekali itu kita tahu Macha kalau pakai Lunox kemarin sempat bagus banget, bisa nahan banyak musuhnya untuk masuk ke area pertahanan milik Senspasan. Tapi kita nggak tahu gimana game yang kali ini, karena tadi udah dibahas sama Alvin gimana dia sebenarnya bisa dapat damage dari seorang Lunox ya. Yes, dan ya kembali LA bottom lane coba disiksa kali ini dengan fire missile, dan sudah ada rotasi dari P. Harus sedikit berhati-hati dari LA, tidak boleh terlalu lompat karena yang kita tahu Lycan Pulse dari Roger ini bisa banget nge-shutdown ketika musuh darahnya semakin sekarat. Yes, terus kali ini juga kita lihat sempat ada penggunaan motion shocker ya, dimana untuk ngecek mapnya, karena dari DSS akan coba untuk melakukan ganking ke arah seorang export di bawah, tapi nggak bisa ternyata karena kita udah mulai melihat sejarahnya dua Turtle pertama kali ini sudah up dan akan segera setup dari masing-masing tim ke area bottom lane. Timing recall yang menurut gue pas banget sih dari seorang Pakitonya, recall sebelum Turtle-nya hadir, maka dari itu kalau mereka mau kontes pasti bakal jadi cukup balance. Dan kali ini pun sudah menerima cukup banyak pesanan, setelah itu ada feeder answer yang dua kali ini mau coba masuk, tapi ternyata nggak bisa terlalu dalam. Ada dari Rifai coba menabrak seorang LA, tapi nggak akan ada inisiasi lagi. Tarkundul akan coba menyusul, oke coba poking damage ke seorang NG, tapi lihat di arah belakang susah banget ternyata dapetin seorang Xbox yang mut harus mundur terlebih dahulu. Oke, belum ada inisiasi yang berlebih karena belum ada kill yang terjadi juga, namun tadi set up battle seharusnya dimenangkan oleh GPX, namun Tandem Defense coba mengejar dan Black Shoes dari Pundul udah keluar, bakal di counter attack kah? Sudah ada Mountain Shocker bulat, kali ini Computer Strike-nya coba mengincar ke arah Pundul, masih bisa flicker ternyata. Datang kali ini dari P, coba untuk ke kontes ke arah Turtle-nya, sudah mulai low dari NG, ini bukan posisi yang pas, namun diberikan counter retribution, masih bisa diamankan oleh Sky, masih ada oleh retribution juga langsung dikasih stun, dikejar balik kali dari Sky, namun terlalu cepat lari dari P, masih bisa survive. Ya, betul sekali, tambah movement speed membantu seorang P untuk cabut, walaupun sebenarnya tadi bagus banget gangguan yang diberikan oleh saya Spartan, tapi masih berhasil diamankan oleh teman-teman dari GPX lagi. Dan ini menambah gold yang dimiliki oleh GPX lagi, walaupun tidak tertinggal begitu jauh, tapi udah mulai memberikan boosting semangat, seenggaknya mental yang cukup baik ketika early game kita dapat banyak sih, harusnya jadi bakalan naik mentalnya. Dan kita lihat ada pertarungan di area atas antara Cicau dan juga Macha. Ini sih dari Cicaunya nggak bisa terlalu maju karena Macha menang range ya. Karena itu ada Little Wonder kali ini apakah akan coba di kontes juga masih cukup aman, karena setahu gua dari tadi itu ketika impact yang tidak memungkinkan dia bakalan mundur. Decision making dia sih bagus, nggak ada ragu-ragu sama sekali. Oke, dan kita sudah sampai di angka 40.000 viewer. Wow, ini banyak banget nih para pendukung dari kedua tim pastinya. Dan kita bakal melihat juga udah di mana menit keempat, di mana Turtle target spawn dan ada para defense seperti yang masuk dari Engi di atas. Nah iya, dan Tile Red yang sangat baik connect arah dua target arrow yang menjadi target pertama, dan first blood terjadi. Ada counter attack sepertinya dari Falling Star Moon, berhasil mendapatkan kill balasan ke arah Engi. Macha pun menjadi next target, sudah tidak ada follow up damage lagi, namun dikejar lagi mungkin enggak. Ternyata masih bisa survive, masih aman. Yes, masih bisa survive, dan balik lagi counter play dari seorang Esmeralda bagus banget ya tadi dari Cicau, berhasil mencari momen dan target sehingga Macha juga nggak bisa membuat banyak. Sementara itu ada Lorenzo
yang coba digunakan dibantu dengan feeder air strike. Kali ini bakal coba dicari bakal coba digunakan ke arah belakang dan dua player bakalan hilang begitu saja, bahkan seorang Marsha juga nggak bisa bertahan lama. Nggak masalah, nggak kepus turretnya, tapi at least mereka dapetin 2 kill yang mana salah satunya adalah Marsha. Jadinya lebih gampang lagi, tapi ternyata autoplan ya autoplan gue rasa bakal dapatin somehow. Kita lihat di arah battle line ada seorang Xbox yang coba untuk mencari keuntungan lainnya. Mut akan coba untuk akan push langsung gerak ke arah satu objektif parah teman-teman dari GPX. Mereka udah ambil auto turret langsung ke tunnel. Mut bakal coba dikomit, tapi ada Titan Revenge coba digunakan, berhasil juga Titan Revenge yang kena, tapi ada Mountain Shocker yang digunakan sementara. Immortal sudah pecah dan seorang Mut bakal coba dikasih fire missile terlebih dahulu, tapi masih cukup kuat ternyata dari seorang dan Liera. Sakit banget, berasa ke sarang seorang Mut dan harus mundur terlebih dahulu. Oh no, datang dari belakang bersama dengan Pundul dan bakal tidak sepertinya bermain dengan shockwave dari Pundul, namun hanya mendapatkan 1 kill terhadap Mut. Gak masalah, 1 kill yang cukup membantu dari seorang Mut. Gue rasa membantu ketertinggalan timnya yang sekarang di menit ke-6 sudah masuk ke arah 3000 lebih ya. Jadi tengah dapetin 1 poin kill, memperkecil ketertinggalan mereka. Dan kalau kita lihat kali ini dari teman-teman GPX lagi bakalan rotasi ke arah top lane, di mana dari macanya sih nggak boleh dibiarin farming ya. Uptail dan coba digunakan untuk escape ke arah belakang, sementara itu bakal coba mundur terlebih dahulu. Akankah di-complete aja turretnya, tapi masih berada untuk di defense. Ternyata Split to Sky masih coba untuk membuka Mountain Shocker, mengecek di mana keberadaan musuh-musuhnya. Maca lo banget, itu kalau kena Mountain Shocker 2 kali sih mati harusnya. Ya betul banget, dan ini keunggulan gol yang dimiliki sama teman-teman dari GPX bahaya banget, namun Cincai berhasil mencuri backline kali, namun AG juga masih ada diblinkerin balik ternyata sama Cincau. Double kill berhasil diamankan. Cukup berani ke seorang Esmeralda ya, membalas blinker karena kalau kita lihat tadi ada backup, tapi sakit banget ternyata ada seorang P. Salah si Sanity coba mencari targetnya, masih bisa blinker dari seorang Pundul. Kali ini apakah akan dibalas? Fire missile coba digunakan untuk mengusir mundur, tapi udah ada 1 wave kali ini di arah inner turret mid lane. Apa bakal dikomit? Oke, dicari ke belakang oleh seorang Ele, tapi kayaknya nggak bisa dipaksain karena udah ada feeder airstrike yang dibuka. Oke, sementara kalau kita lihat di arah top lane mulai dikuasai lagi inner turretnya dan berhasil dihancurkan. Ini mapnya bakal semakin luas lagi yang dimiliki sama teman-teman dari GPX Redis. Sekarang kita lagi bottom lane, coba one situation sama LA, coba dibantai balik kali ini, dikejar balik malah harus kabur dari pinya. Masih coba dikasih berwear dan bisa berhasil di take down ternyata. Masih berlanjut di belakang, Cincau, ini sangat bagus memang, namun kita butuh follow up damage. Di sini tidak ada follow up damage. Oke, hanya bisa untuk defense saja, dimana kalau kita lihat di map juga Lunox masih coba untuk melakukan split push. Setelah itu Mut gue rasa gak akan bisa bertahan lebih lama karena coba dijalankan ke arah turret dengan 3 player sekaligus, dan bagus banget Cincau zoning ke arah turretnya, bagus banget sampai Mut juga gak bisa ngapa-ngapain lagi. Inner turret berhasil didapatkan kali ini di menit ke-8. Kalau lu lihat udah 2 inner turret dan semua outer turretnya berhasil diambil sama GPX Play. Ini game yang cukup cepat menurut gue. Oke, mendatangkan defense lagi dari Enki, namun kali damage-nya sih udah sakit banget kali ini, dan Ele yang coba dikasih knockout ball masih juga dari Cincau kali ini menolong di backline, tapi direct yang dituju masih bisa blinker, gas crown, dikasih meter strike, 1 kali lagi dan Ele yang harus numbang. Sudah ada kasih insanity juga dari Mut, namun coba untuk dibalikin keadaannya, masih bisa mundur juga dari Mut. Oke, Mountain Shocker dibuka lagi dan lagi kali ini, tapi tadi dari LA juga sebenarnya percobaan yang sangat baik. Dia coba zoning ketika taman depannya mau dapetin inner turret. Mungkin terlalu depan sedikit, jadi ketika dia mau coba untuk balik menggunakan flicker, keburu nabrak ke arah bebatuan di sana, tembok-tembok yang ada, masih bukan feeder airstrike, jadi terbatu juga, dan kita tidak bisa meremehkan damage yang diberikan oleh seorang ini ya, bulat N1. Betul sekali, karena memang feeder airstrike dari Parcel ya, walaupun gimana tetap sakit gitu loh. Ngebas banget ya, dan sekarang tinggal tersisa ini turret saja yang dimiliki oleh teman-teman dari Sastra Militer. Sekarang freelance push dilaksanakan oleh teman-teman GPX lagi, yang mana ini bakalan membuat teman-teman dari Sastra Militer ini bakal kesulitan untuk visionnya, karena map control sih harusnya bakal dipegang sama teman-teman dari GPX lagi. Sudah nggak ada turret sama sekali kita ini baju, tapi ada di menerima cukup banyak damage yang akan berhasil terpegang ternyata di sana. Karena dengan selain defense, side defense juga betul dibalaskan dengan 1 feeder and strike dan shutdown berhasil didapatkan. Bahkan kebanyakan sakit banget ternyata dari seorang T, tapi masih escape dulu karena belakang. Mountain Shocker kali ini dibuka untuk menzoning musuhnya agar tidak maju lebih jauh lagi. Mut harus mundur terlebih dahulu. Oke, ini 1 poin yang lumayan oke sebenarnya untuk teman-teman dari
di mana dia berhasil mendapatkan 2 kill yang lumayan besar tadi di top lane, dan kali ini goldnya yang tadinya tertinggal sekitar 6.000 kali ini mulai mengejar dikit-dikit tapi pasti, namun ada darkening di bawah. Macha berhasil mendapatkan 1 kill terhadap Ele. Coba dikasih counter attack kali ini dari Bundul, namun gak boleh terlalu greedy. Aduh, ini bahaya. Si GPX sudah mulai terpick off satu persatu. Terculik playernya dari mulai tadi kita lihat ada seorang Ele, terus hati-hati banget Bundul hampir tadi terculik, tapi kita lihat AG cukup low dan respect dibuka untuk dipukul teman-teman dari GPX Ladies kali ini. Dan juga kita lihat Bundul harus berhadapan dengan seorang P, sakit banget dari seorang P, ternyata dan berhasil menyebabkan seorang Bundul double kill bahkan didapatkan kali ini juga gak ada dari Rafaelanya. Hati-hati sekali, masih bantu untuk aman di area surat, gak bisa dipaksain juga sama seorang P, tapi ini kalau memaksa Lord sih sayang banget musuhnya low gitu ya. Udah ada cincau, polis karbon tergerak ada 2 player kali itu dan berhasil men-takedown. Satu lagi saat ini digunakan kali ini karena seorang Sky terlalu dempet dan gak ada penjagaan ke arah seorang Diamond Foot, low banget bakal didapatkan oleh seorang Esmeralda, tapi pecahin motornya dan mega kill dikantongi oleh Roger. Wow, ini sangat perkasa dari P nampaknya, dan kalau misalnya kita lihat Lord kali ini mulai di set up sama teman-teman dari Saint Spartan, tidak mau membuang kesempatan, namun sudah datang kali dari Cincau coba untuk di kontes lagi depannya, dan yes, sudah ada lasik sanity meledak, langsung mundur lagi, namun Asta berhasil didapatkan oleh P, maka menjadi counter yang sangat bagus. Moon juga harus down, dan Lord dimulai sekarang siapa yang akan mendapatkan Lord, dan double kill Isrin, dan Lord berhasil diamankan oleh Bundul. Double kill pada saat kali ini mengejar ke arah satu hit lagi dan triple kill Isrin. Wow, gila sih dari Bundul. Untungnya dia sempet balik dulu ya tadi. Jadi ini masih full. Lordnya masih di steal. At least mereka nggak pressure terus-terusan. Karena kita tadi lihat beberapa kali GPX Ladies kena pressure dari teman-teman Sesatan Citeri. Akhirnya setelah Lordnya berhasil di steal, setidaknya mereka bisa bernafas lagi gitu. Ini sih P-nya udah sakit banget ya. Kalau kita lihat golnya jadi melejit nyusul gitu. Yang tadinya tinggal sekitar 4.000, sekarang dia cuma tinggalan 2.000 aja nih. Itu bakalan berbahaya sebenarnya untuk teman-teman GPX Ladies kalau dibiarin terus-terusan, karena kita lihat Rogernya damage-nya udah ampun-ampunan. Ditambah finisher dari Marsha. Wah, kalau kayak gini bisa-bisa comeback ya. Ini Bundul jelas permainan dia dari Bundul, dia tahu banget timing, dia dapatin Lordnya, dia menyambung nyawa lagi dari teman-teman GPX yang tadi sebenarnya udah unggul, tapi ada beberapa momen yang bikin goldnya dikejar, dan kali ini ditambah lagi nafasnya sama Bundul. Nice play banget tadi, momen steal Lord, dan dia dapetin double kill juga. Double kill didapatkan tadi sama seorang Bundul. Di sini sih Bundul menunjukkan performa yang luar biasa hari ini, tapi P-nya juga benar-benar harus di respect sama teman-teman GPX Ladies, karena kalau gue lihat tadi dari Rogernya sih mainnya agresif banget. Udah gitu backup dari teman-temannya tuh luar biasa gitu. Pada itu mungkin harus lebih hati-hati lagi. Coba dicek sementara bus yang ada di area Marco Buff sudah mulai terdeteksi. Ada pakai itu di sana, coba untuk melakukan trapping bersamaan dengan Bundul, dan ada juga YSS-nya sendirian bakalan coba untuk menunggu momen aja gue rasa, atau enggak mau nyari orang lain, tapi ternyata bahasa dicek ya sama Parsha. Oke, bakal tutup tabrak karena depan Ele, hati-hati terlalu berbahaya. Ternyata dibuka untuk memukul mundur dan tidak dilanjutkan, tapi mulai terpantau kali ini Ele. Hati-hati dari kiri ada Macha yang berhasil membunuh seorang Bundul, sakit banget dari Macha. Kayak tadi ada Tyrant Revive, tapi Tyrant Revive gagal. Last season ini buka sambil mundur ke arah belakang. Oke, berhasil mendapatkan 1 kill ke arah Bundul, ini lumayan besar, ini kill yang lumayan oke pastinya, dimana memanfaatkan situasi yang Bundulnya sendiri langsung di-covid beramai-ramai dan gak sempat bahkan pakai spell, dan black shoot-nya juga masih ada. Ini membuktikan kalau memang dari Bundulnya gak dikasih gerak, dan ini nice try, percobaan yang cukup oke, dimana dari teman-teman GPX Ladies dia nggak mau kehilangan map yang memang dari awal memang milik dia gitu, dengan kumpulan gold yang banyak. Walaupun sekarang mulai dikejar, tapi dia tetap berusaha untuk kebuka vision sedemikian rupa dan ngasih pressure ke teman-teman dari kesempatan ID. Iya, ini enak banget sebenarnya dari GPX. Kenapa mapnya terang, nggak ada JSS, mungkin kemarin sering-sering banget ngebantu ya untuk ngebuka map. Tapi beda cerita sama kesempatan kita hari ini, mereka sebenarnya titik comebacknya tuh dari tadi ketika mereka bisa untuk menculik satu persatu player dari GPX Ladies. Tapi sayang, mereka mau coba trapping juga ada multi shocker, jadi lumayan sulit. Cuman tadi sih hati-hati ya GPX Ladies, kalau keculik satu-satu lagi mungkin bakal dipegang temponya, dan mungkin kasar nanti bakalan dari goldnya bakalan naik gitu kan dari teman-teman sekolah kita. Nah, ini udah mulai harus hati-hati sebenarnya dari kedua tim, dan posisi dari Ele yang udah mulai terlihat makin mundur juga. Kita kalau melihat dari pergerakannya teman-teman Saint Spartan, mereka udah mulai berkumpul ya, tidak mau sampai adanya satu player yang offset dan nantinya diculik sama teman-teman dari GPX Ladies. Ya, betul sekali. Jadi mainnya harus berhati-hati lagi, tapi
masih cukup stabil gue rasa dari GPX Ladies, di mana mereka masih berani untuk mendorong minion seorang diri ya kan, dan dia terlalu jauh sih menurut gue dari Esmeralda atau Pakito, takutnya dijepit lagi. Tapi di sini Maca damage-nya udah berasa banget. Oke, bakal terjadi duel antara seorang Esmeralda juga Lunox, tapi di sisi lain ternyata berhasil ditumbangkan. Wow, 4 versus 5. Oke, ini menjadi hal yang nggak bagus sebenarnya untuk GPX, di mana dia selalu terculik satu demi satu, di mana sebelumnya ada Gundul yang berhasil diculik, dan kali ini yang harus diculik. Memang asuransi lihat game mereka lebih mengerikan, di mana mereka punya Sun Sith. Tapi jangan salah, Roger ini salah satu hero yang bisa nge-press Sun Sith, dan ini harus diperhatikan dari sekarang sama teman-teman GPX Ladies. Ya, betul sekali. Jadi teman-teman dari GPX Ladies ini harus berhati-hati lagi, di mana mereka sudah nggak punya AU, vision mereka juga jadi lumayan gelap ya. Oke, hampir aja kalau Ivan punya kena, tapi ternyata miss, dan Lord akan segera dimulaikah, ditarik aja dulu Lord, tapi lagi miss juga ada terjadi inisiasi dari teman-teman sektor militer. Tidak rasa dibuka untuk memukul mundur. Cincau masih kuat berada di depan teman-temannya. Kali ini saya Revive coba digunakan dan di backup dengan sangat baik oleh seorang gendut ya, Blood and One ya, dapat 1 poin kill ternyata di sana. Oke, masih ada Vicker tadi yang keluar dari LA Lights Insanity defensif, mau tidak mau harus dikeluarkan dari export Woodmoon. Kali ini Lord bakal di set up mungkin sama teman-teman dari GPX, walaupun dia kehilangan 1 pemain yaitu Cincau, tapi kalau kali ini saya lihat mapnya diunggulin sama teman-teman dari GPX. Namun harus berhati-hati karena keunggulan jumlah dari Sempatan ID ini juga bisa menjadi poin penting pastinya untuk teman-teman dari GPX. Ya, betul sekali, dan Lord kali ini sudah mulai di zoning aja sama teman-teman dari GPX. Kelihatan dari arah yang lain udah ada Sempatan coba rotasi ke arah Lord. Mereka sudah mulai menyadari satu sama lain keberadaan musuhnya ada di mana. Bakal coba dorong dulu wave aja, ditemani dengan 2 player lainnya. Tapi kalau kita di minimap, NG mungkin terlalu depan, coba untuk ngecek map, tapi hati-hati jangan sampai terlalu depan. Oke, Monte Shocker coba dibuka, memecah formasi dari teman-teman Sempatan tadi, dan tadi lu lihat Monte Shockernya sakit banget sih, kena ke arah teman-teman dari Sempatan. Oke, dan kita sudah sampai di angka 60.000 viewer ya. Ini banyak banget dari tadi komentar. 60.000 viewer, catat ya adik-adik. Ya dicatat kok. Ini dan semakin seru lagi pastinya karena kita sudah masuk di menit ke-17 dan goldnya mulai stabil. Ya, betul sekali, goldnya udah mulai stabil. Kali ini tinggal buat momen aja sih, sama laki-laki momen lah ya. Dan di arah midlane kita lihat Gundul bakalan coba dikit-dikit aja. Lord juga udah mulai di start, ternyata enggak, untuk pancingan aja sih harusnya dari seorang Cincau. Kali ini Woodmoon coba keluar dengan sedikit fire missile, tapi ada NG menggunakan bouncing ball mundur ke arah belakang. Membuat scaling damage, tapi nggak begitu sakit. Oke, hati-hati, bisa kita lihat ada Monte Shocker sakit banget sih lakukan dibuka kali ini ke arah depan, tapi disusul dengan Feeder Air Strike memukul mundur teman-teman dari GPX Ladies. Sementara itu lihat ini cukup low dan shutdown berhasil didapatkan ternyata oleh seorang Sky. Oh, tidak ada P, ini menjadi satu keunggulan dan langsung diambil kesempatan sama GPX, di mana Lord yang langsung di set up. Ini bakal kontes atau enggak nih kira-kira ini? Dan siapnya kalau di kontes bahaya banget karena ini masih Lord pertama, lebih cepat juga buat mendapatkannya. Karena itu juga mereka nggak ada P gitu kalau mau untuk kontes, bahaya banget. Tadi macanya kita lihat low banget ya. Setelah itu Edgy kali ini harus mundur sebentar menggunakan bouncing ball ya. Oke, dan Lord berhasil di-secure sama teman-teman dari GPX Ladies. Kita akan lihat push seperti apa yang akan ditunjukkan sama teman-teman GPX. Akan ketiga lane mungkin, atau Lordnya dijadikan bait. Kita akan lihat sebentar lagi karena Lord akan muncul ke arah midlane. Ke arah midlane, oke. Lord kali ini hadir di line of down, bergerak ke arah midlane. Berarti teman-teman GPX Ladies mungkin seenggaknya Lord pertama ini bisa jadi satu pemilihan. Entah mereka mau coba push di arah bottom atau top lane-nya ya, karena mungkin Lord pertama bakalan cukup gampang untuk dihancurkan. Dan sementara itu kita bergerak ke arah yang lainnya, di mana Esmeralda juga udah bawa satu rombongan wave dari line push dilaksanakan kali ini. Oke, bakal ditabrak ternyata di arah mid, berhasil didapatkan dengan cukup mudah. Feeder Air Strike coba dibuka untuk memukul mundur teman-teman dari GPX Ladies. Sementara itu Woodmoon coba defend di area top lane, tapi nggak bisa bertahan lama. NC bisa mainin range yang cukup baik, kelas kita juga dibuka kali ini, coba untuk memukul teman-teman GPX Ladies untuk tidak masuk ke area pertahanan base. Oke, Darkening barusan dari Maca namun tidak menemukan target yang pas. Mountain Shocker di open lagi. Sepertinya akan memilih untuk sabar sedikit sih teman-teman dari GPX karena tidak boleh terlalu berisi juga. Dan kalau misalkan kita lihat sementara LA sudah langsung clear minion di arah bottom lane, bawahnya udah didorong. Ini udah bagus banget kalau mereka masih mau melakukan push
pushnya. Karena melihat dari Xbox juga dia sangat berani dengan Immortalnya, cukup prima berada di bagian depan. Peter Efrek pun dibuka hanya untuk clear. Dan Tyron Edge yang berhasil mendapatkan satu target bundle. Harus down juga ternyata dari Moonfoot dengan Lasin saat itu di depan. Berhasil memaksa teman-teman dari GPX dan harus mundur. Sementara di sisi lain, Immortalnya pecah. Dikejar dari Yusufunya Sky. Masih ada project dari Pia mengamuk kali ini coba kritik smash sebisa mungkin. Dari Sky-nya masih ada Wings by Wings. Coba flicker lagi dari bulan. Dan satu Peter Efrek meledak langsung dari Sky. Wow, bagus saja tapi lagi ada latih tadi dari seorang Moonfoot yang berhasil men-takedown satu player lagi. Dan sekarang saja membalaskan kematian temannya, memukul mundur teman-teman dari Sensport Arviteri karena udah gak ada ekspor kali ini. Sementara itu 3 player dari GPX Ladies gak ada, ditukarkan hanya dengan 1 player aja. Ini menjadi keuntungan besar, advantage yang sangat luar biasa. Order dan coba digunakan kali ini oleh seorang Munos dan akan berhasil dapat satu outlet dalam midline. Tidak rasa dibuka dengan sangat baik, berhasil menumbangkan seorang Paquito. Ini bakalan langsung aja dikomit ke arah inner turret di arah midline dan bakal sekali berhasil didapatkan. Sementara itu kita lihat dari P juga coba dorong aja di arah top lane. Inner turret selanjutnya akan berhasil didapatkan kah? Bakal coba di zone terlebih dahulu dan yes menurut gue bakal Syafri didapatkan. Undur mau coba defense tapi terlalu berbahaya. Oke, dan ini 3 pemain yang masih belum respon. Kali ini Cincau coba untuk motong minionnya arah bottom lane. Ini cukup oke sih permainan dari Cincau dan akhirnya masih bisa di defense lagi. Masih bisa bertahan dari teman-teman GPX dan akhirnya nggak di strike push. Karena tadi itu bahaya banget sih, dimana 4 pemain dari GPX yang berhasil di takedown. Ya betul sekali dan kita lihat kali ini dari Fundul akan coba untuk clearing wave aja di arah mid lane. Sementara itu ada juga Esmeralda atau Cincau yang bakal melakukan push terlebih dahulu karena kalau menurut gua ini sih Esmeralda udah cukup kuat ya untuk jalan sendirian, tapi mungkin tidak boleh terlalu offside juga karena kalau misalnya nanti terlalu offside mungkin nantinya bakalan dijepit. Ya udah terbaca pergerakan dari seorang Esmeralda, teman-teman saya Fatal Viteri ini bakalan coba untuk menahan perjalanan dari Esmeraldanya. Nggak bisa terlalu jauh Esmeralda karena backup teman-temannya bakalan jauh banget. Oke, dan dari itemization-nya bisa kita lihat di mana Sky dari Sun Sin sudah full damage ya dengan ada tambahan sampai tetap defense yaitu Athena Shield. Ini demi mengurangi damage magical yang dikeluarkan dari Bulat dan dari Maca juga. Ini cukup efektif memang, namun ini masih kekurangan Immortal sih. Harusnya kalau di menit-menit yang udah krusial kayak gini, Immortal benar-benar sangat dibutuhkan dan ini untuk kedua tim, bukan hanya dari GPX atau dari Sense Spartan. Oke, itu dia. Dan kali ini dari LA coba untuk menahan di area bas bentar, coba untuk buka map aja. Mulai terpantau kali ini nggak terjadi inisiasi, hanya untuk dipantau terlebih dahulu di zoning aja. Lord yang sedang dimulai oleh seorang Sky. Kali ini nggak ada gangguan lebih, tapi ada tim Maca coba datang. Oke, bakal diganggu lagi dimasak dari defense-nya. Apakah bakal mendapatkan satu poin? Tapi kita lihat di arah bottom lane ternyata seorang Esmeralda atau Cincau berhasil mendapatkan outer turret. Ini turret maksud gua di arah bottom lane. Sementara itu Lordnya bakal ke reset aja. Kali ini coba untuk menzoni Lord yang ada, nggak dibiarin GPX Ladies Lord dengan tenang. Kali ini bouncing ball akan digunakan terlebih dahulu. Sementara itu kita lihat udah ada Pi juga sedang bersiap di area bus ditemani dengan Maca yang sedang untuk masuk ke area Lord dan juga udah ada Monte Choker dibuka. Kali ini hati-hati Pi mencari mangsanya. Lordnya bakalan terikat, gak ada pilihan juga dibuka kali ini di arah belakang. Ada Pi yang terlalu offside sendirian, gak ada backup dari siapapun, bakal dikejar sama Pundul dan juga tapi beralih karena teman-temannya dan ada backup dari Moonfoot beserta seorang NG. Kali ini hati-hati masih kuat dan juga ada Polisarmon dilakukan oleh seorang Senada. Kali ini cukup mundur dengan Fire Shield. Oke, Iron Defense coba digunakan tapi menurut gua sayang banget karena teman-temannya udah mundur, bakalan coba untuk mundur terlebih dahulu karena teman-teman dari Spartan udah low semua. Oke, dan Lord kembali di setup kali ini sama teman-teman dari GPX di mana sudah ada Sky dan Cincau yang menguasai di daerah Lord. Sementara di posisi depan juga ada Fundul yang berdiri dengan tegak untuk menghalau teman-teman dari Spartan yang ingin masuk ke daerah Lord Pit. Dan Lord berhasil diamankan untuk teman-teman GPX, namun kali ini Moonfoot dengan Lasin Sanity mengincar ke arah Fundul. Tidak ada Black Shoes kah? Masih bisa selamat dari dan fight back coba dilakukan Sky dengan Threshold ke arah depan. Masih belum kira-kira harus mundur lagi dari satu hit dan harus tumbang. Begitu juga dengan Cincau di sisi lain. Ya betul sekali, Cincau juga suka dengan kematian seorang Moonfoot kali ini. Dimana sebenarnya ada teman yang sangat baik dari Moonfoot tadi dengan lapisan ini ya, walaupun dia harus berhasil ke takedown tapi at least dia bisa
ngebayin time lah ya, sehingga teman-temannya bisa pulang terlebih dahulu. Cuman yang jadi PR adalah kali ini Lord sudah hadir di arah Gitman beserta teman-teman dari GPX Tibis, dan juga teman-teman saya Spartan kita ini udah gak punya ini turret sama sekali. Ini bakalan berbahaya sih, minion jadi gede, setelah itu mereka kekurangan personil, dan ngedefend ini bakal sulit banget. Meskipun kita tahu ada bulan N1 yang bisa sengaja pakai Flash Strike dengan mudah, sebenarnya Lordnya dihancurkan dengan bantuan Flash Strike, tapi balik lagi itu Flash Strike-nya udah kepake. Info yang sangat baik buat teman-teman dari GPX kalau misalnya mau coba untuk komit ke arah base-nya. Oke, kali ini Tyrant Defense coba mengejar ke arah siapa? Ele yang coba dituju. Tyrant Flash keluar namun tidak ada tembok yang terjepit. Masih ada bouncing ball. Diusir kali ini dengan Peter Restrict dan coba maju lagi dari Ele. Hampir saja mendapatkan kill. Minion mulai masuk. Macanya udah low. Coba untuk di-clear dulu minionnya sama P kali ini dan teman-teman dari fans Spartan ID NG. Coba untuk dengan bouncing ball. Satu hit lagi base.